Shalom Robot Kids. Selamat hari Minggu. Oke, hari ini Kak Yulia dan Kak Henny akan mengajak kita untuk memuji Tuhan dan bersuka cita buat Tuhan. Tepuk tangan dong buat Tuhan. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Amin, puji Tuhan. Kita mau tetap tinggal di dalam Tuhan, karena Tuhan sumber kehidupan kita. Yuk, sebentar juga kita mau dengar firman Tuhan, tapi kita mau naikkan satu pujian kita untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi
tangan, kita berdoa sama, berdoa kepada Tuhan. Bapa kami yang sangat baik dalam kerajaan surga, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, pada saat ini kami sungguh sudah bersuka cita, Tuhan sudah memberkati pujian-pujian kami Tuhan. Sebenarnya juga mau siapkan hati kami untuk mendengarkan nasihat firman Tuhan. Tuhan, kami bersuka cita bila firman-Mu itu Tuhan memimpin kehidupan kami setiap hari agar kami menjadi anak-anak terang-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman Tuhan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi adik-adik yang manis. Saat ini kita jumpa lagi di ibadah online skala minggu. Nah, untuk hari ini dan untuk minggu kemarin juga kita juga belajar untuk berdoa. Nah, tema untuk hari ini, tema kita adalah pray until something happen. Berdoa tidak jemu-jemu. Nah, berdoa itu apa sih? Doa itu adalah kita berkomunikasi, kita bercakap-cakap dengan Tuhan, kita memohon, kita meminta, kita apalagi ya, kita menginginkan sesuatu. Nah, itu juga berdoa. Nah, doa itu kita ngomong sama Tuhan, kita bercakap-cakap sama Tuhan, kita bicara dengan satu arah, kita dengan Tuhan. Nah, Tuhan Yesus juga mengajar loh sama murid-muridnya untuk berdoa. Tidak untuk kita juga, Tuhan Yesus juga mengajar untuk murid-muridnya. Nah, seperti di mana? Kita buka yuk, seperti di Alkitab kita, Lukas 11 ayat 1 sampai 13. Nah, Alkitab ini kan panjang dari 1 sampai 13. Lama Kak, nanti kan enggak selesai-selesai. Oke, saat ini Kakak mau meringkas isi dari Lukas 11 ini. Nah, di situ Tuhan Yesus menceritakan suatu perumpamaan. Nah, perumpamaan itu adalah contoh atau misalkan. Nah, dan perumpamaan itu tidak benar-benar terjadi. Nah, pada saat itu Tuhan Yesus memberi contoh nih. Pada waktu tengah malam ada orang yang datang bertamu. Dia tok 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 di suatu rumah tuh. Nah, tamu itu datang dari jauh. Dia merasakan kedinginan, dia merasakan capek banget, dan lagi dia merasakan aduh lapar sekali perutnya. Nah, kalau kamu jadi tuan rumah, kalau kamu jadi yang punya rumah, nah apa yang kalian lakukan pada saat itu? Nah, orang itu lapar banget, orang itu perlu makan. Nah, kalian pasti akan apa? Membuka pintu, akan mempersilahkan karena kalian adalah anak yang baik, anak yang berempati, merasakan kasihan. Nah, pada saat itu di tengah malam kebetulan di dalam rumah itu tidak ada apa-apa, tidak ada makanan, tidak ada bahan-bahan yang untuk dimasak. Nah, dia berpikir, waduh, di tengah malam begini mana ada jualan makanan, mana ada kayak sekarang ada online, kita mau gini, HP gini-gini. Nah, kita mau pesen apa ya? Nah, makanan datang. Nah, pada saat itu tidak ada itu delivery, tidak ada itu makanan kita pesen langsung dapat. Tidak, makanya dia pikir gini, nah, aku kan punya tetangga, cobalah aku mau ke rumah tetangga. Nah, si tuan rumah itu datang ke rumah tetangga, dia ketuk itu pintu, tok 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 tok. Lama sekali enggak dibukakan. Dia ketuk lagi 1 menit, 2 menit ditunggu. Kok enggak datang, enggak buka pintu itu ya. Lagi dia ketuk, tok 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 tok, lebih keras lagi. Tok 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 tok. Enggak datang-datang. Dia pikir gini, pastilah dia juga tidur sama seperti aku tadi, dia pikir gitu.
Kalau aku kembali lagi, dah. Tapi tamuku kasihan. Dia pikir gitu si tuan rumah. Akhirnya dia ketuk lagi ketiga kalinya. Dok, 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 dok. Lebih keras lagi. Adik-adik lebih keras lagi. Dok, 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 dok. Nah, pada saat itu si tetangga yang tadi sudah tidur, dia kedengaran, apa sih ya itu ya? Kayak ada orang ketuk pintu. Tapi kok diem? Enggak tidur lagi. Nah, si yang ketuk pintu lagi. Dok, 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 dok. Lebih keras lagi, lebih keras lagi. Akhirnya apa? Yang tetangga tadi berisik. Apa sih itu? Akhirnya apa? Dia membuka matanya. Dia, oh itu ada tamu mungkin ya. Akhirnya apa? Tetangganya itu buka pintu. Adik-adik, aduh si tuan rumah itu merasa senang. Dia mengutarakan itu. Aduh, itu ada orang datang ke rumah, dia merasa capek, lapar. Tapi di rumah gak ada makanan, tolong dong. Tolong. Terus akhirnya apa? Si tetangga merasa kasihan juga. Akhirnya apa? Kebetulan tetangganya juga masih punya makanan. Akhirnya apa? Makanan itu dikasihkan itu sama si tuan rumah. Akhirnya tuan rumah pulang. Dia sukacita banget. Akhirnya apa? Dia kasihkan itu makanan ke tamunya tadi. Nah, si tamunya akhirnya apa? Dia merasakan kenyang. Dia dapat tumpangan rumah untuk beristirahat. Akhirnya dia sukacita sekali itu tamu. Nah, dari cerita Tuhan Yesus ini, Tuhan Yesus mau mengajarkan kita. Kita harus terus berdoa. Sampai apa? Sampai Tuhan menjawab doa kita. Kita tidak boleh jemu-jemu seperti pray until something happen. Kita jangan jemu-jemu untuk berdoa. Nah, untuk penerapannya saat ini, penerapan Alkitab untuk Lukas 11 ini Tuhan adalah Bapa yang sangat baik, teramat baik bagi kita. Kita boleh meminta apa saja pada Tuhan. Yang ada di mana? Di dalam Yohanes 16 ayat 24b. Yang mengatakan mintalah maka kamu akan menerima supaya penuhlah sukacitamu. Yuk sekali lagi kita sama-sama ya adik-adik. Mintalah maka kamu akan menerima supaya penuhlah sukacitamu. Nah, Tuhan Yesus mengajar kita untuk tetap berdoa, tetap dan terus berdoa, tidak akan bosan-bosan berdoa. Tapi jawaban Tuhan itu bisa Bisa iya, atau bisa tidak, atau bisa kata tunggu. Nah, kalau itu baik buat kalian, Tuhan pasti akan mengabulkan doa kalian. Tapi kalau doa itu tidak baik buat kalian, tentu saja Tuhan tidak akan mengabulkan doa kalian. Nah, jika belum tepat waktunya, Tuhan tidak akan memberikan kepadamu. Tuhan sangat baik kan? Nah, Tuhan akan mengabulkan doamu pada waktu yang tepat kalian membutuhkan, kalian memerlukan. Nah, karena itu kalian harus terus berdoa. Nah, kalau belum dijawab, gimana dong? Kita terus sabar untuk berdoa. Kita terus sabar dan sabar. Karena doa Tuhan, doa kita untuk Tuhan pasti akan dijawab. Kalau yang kamu minta tidak baik, tidak akan diberi. Kalau kamu minta dan belum saatnya untuk diberi, tidak akan diberikan oleh Tuhan. Papa aja akan memberikan tepat saat kita minta. Papa di rumah. Ya, coba kalian pikir. Aku minta tas, minta sepatu, tasnya rusak, sepatunya sudah tidak layak. Pasti Pasti papa di rumah, pasti mama akan memberikan. Nah, itu permintaan yang tepat.
permintaan di mana kalau kita minta sama Tuhan, kita saat itu sangat perlu, pasti Tuhan akan memberikan. Nah, kalau Bapa di surga pasti akan memberikan yang terbaik buat kalian. Bahkan lebih dari yang kalian pikirkan. Contohnya apa? Aku minta ini deh, sepatu yang kayak ini. Tapi secara tiba-tiba, secara tidak disangka, tidak dipikirkan oleh kalian, sepatu itu lebih bagus dari yang kalian pikirkan. Itu Tuhan yang ada di surga. Nah, Dia sudah menyediakan semuanya untuk kalian. Karena itu jangan cepat kesal atau jangan cepat marah. Aku doa itu loh, lama sekali Tuhan gak mau jawab. Jangan seperti itu. Jangan merasa bosan. Dan jangan berhenti berdoa sebelum kamu mendapat jawaban dari doa kalian. Yang tadi kakak bilang apa? Doa itu bisa dijawab ya, tidak, atau tunggu. Kamu harus terus berdoa. Kamu terus dan terus sampai diberikan. Kamu juga jangan marah kalau doa kamu tidak. Karena itu tidak baik buat kalian. Nah, jawaban doa juga bisa lewat apa? Lewat firman Tuhan. Atau bisa juga jawaban doa itu bisa dari sekitar kalian. Bisa dari papa, bisa dari mama, atau bisa dari orang lain atau dari teman kita. Nah, apapun yang kita doakan, kalian doakan, pasti Tuhan akan dengar. Karena Tuhan itu apa? Maha pendengar, dan Dia mengerti akan keperluan, akan kebutuhan kalian. Tuhan tidak pernah merasa bosan untuk mendengar doa kalian. Nah, doa meminta permohonan yang sama, bahkan setiap hari terus-menerus dengan doa yang sama, Tuhan tidak akan bosan. Dengan doa yang sama, dengan doa yang terus-menerus, pasti apa? Tuhan pasti akan, aduh, anak ini loh, kok doanya sama, berarti dia sangat butuh sekali itu apa yang dia mohonkan. Nah, akhirnya apa? Tuhan pasti akan menjawab apa yang kalian minta. Nah, seringkali kita yang bosan berdoa. Karena apa? Karena kita malas. Karena kita apa? Karena kita merasa kalian doa, kita doa. Kok lama ya Tuhan enggak jawab-jawab ya doa kita. Akhirnya apa? Kita males ya. Nah, padahal pada saat itu Tuhan mau mengabulkan loh itu doa kalian. Tapi kalian keburu, males lama Tuhan enggak mau jawab. Nah, padahal itu Tuhan lo mau jawab doa kalian. Tapi Dia mau melihat apa? Seberapa tekun kalian, seberapa kalian giat berdoa, seberapa kalian apa? Terus-menerus berdoa. Nah, berdoa itu tidak mengenal waktu loh. Bisa pagi, bisa sore, bisa malam. Nah, kakak mau tanya nih, kalau doa berapa kali ayo kalian doa? Pasti bilang, aku loh kak, pasti berdoa deh. Mau makan berdoa, bangun tidur berdoa dong kakak. Nah, itu bagus banget, itu sangat luar biasa bagi kalian. Nah, doa yang baik, nah kita setelah bangun itu loh, kita saat teduh, kita memuji Tuhan, kita memohon doa kita. Nah, Tuhan itu melihat hati kalian, hati kita semua. Nah, itu dari kita di penerapannya di Lukas 11. Nah, untuk akhirnya untuk menutup ibadah online hari ini, yang pasti kamu harus percaya bahwa apa? Bapa di surga, yaitu Tuhan Yesus, akan memberikan yang terbaik bagi kalian juga dengan kakak-kakak.
jangan kecewa jika jawaban doa kita apa? Tuhan bilang apa? Tidak. Dan juga jangan bosan berdoa bila belum mendapat jawaban dari Tuhan. Kata apa? Tidak. Nah, terus kita berdoa sama Tuhan. Tuhan pasti akan mengabulkan doa pada saat yang tepat kalian memohon, kalian meminta. Nah, akhir dari ibadah online sekolah minggu hari ini, satu hafalan ayatnya, yaitu di Mazmur 42 ayat 2. Yuk, untuk ayat hafalannya kita sama-sama yuk. 2, 3. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Tuhan. Sekali lagi yuk kita sama-sama. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Yuk, kita akhiri ibadah online hari ini. Kita mau berdoa sama-sama. Yuk, sikap kita berdoa. Kita mohon sama Tuhan seperti kita belajar berdoa hari ini. Kita memohon sama Tuhan. Yuk. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah belajar untuk berdoa tekun, berdoa tidak jemu-jemu sampai Tuhan mengabulkan, sampai Tuhan memberikan tepat bagi kami. Kami mau belajar setia ya Tuhan, kami mau belajar taat, kami mau belajar merendahkan diri di hadapan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya Tuhan ada dan terus ada bagi kami untuk memberkati kami terus dan terus. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom.